Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore teman-teman. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengambilan keputusan karir. Sebelum masuk ke pembahasan, pertama-tama kita berkenalan dulu ya dengan kakak-kakak yang akan menjelaskan tentang materi ini. Pertama, ada Kak Adi. Yang kedua, ada Kak Alfi. Yang ketiga, ada Kak Alfiana. Dan yang terakhir ada Kak Devita. Sekarang kita lanjut ke pembahasan. Pertama-tama, materi akan dijelaskan oleh Kak Devita. Silakan Kak Devita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri 1, Devita Sari, akan menjelaskan tentang prospek bidang karir. Prospek bidang karir menguraikan 3 hal, yaitu 1. Pengertian prospek karir, 2. Kriteria prospek karir, dan 3. Cara mengevaluasi untuk menemukan bidang karir yang prospektif. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu nomor 1. Pengertian prospek karir. Menurut etimologi, kata prospek berasal dari bahasa Latin prospectus dari Merriam-Webster Online Dictionary 2009. Yang artinya adanya harapan, memiliki masa depan yang baik. Harapan, expectation, adalah suatu keadaan atau kondisi yang dikehendaki atau yang diinginkan. Adapun masa depan yang baik adalah kondisi atau keadaan di masa mendatang akan lebih baik daripada kondisi atau keadaan sekarang. Menurut Collins 2006, mendefinisikan kata prospek sebagai chance of opportunities for future success, yaitu kesempatan atau peluang untuk sukses pada masa depan. Suatu contoh, dia mempunyai prospek sebagai penulis yang hebat, yaitu excellent. Berdasarkan definisi-definisi prospek di atas, maka prospek karir dapat didefinisikan sebagai suatu pandangan seseorang terhadap kemajuan suatu bidang karir di masa mendatang. Bidang karir yang prospektif ditunjukkan oleh adanya perubahan kondisi karir yang lebih baik daripada kondisi karir saat ini. Kondisi karir ini mencakup nilai ekonomi, kompensasi, jaminan kerja, sistem promosi, dan kontinuitas atau keberlanjutan bekerja. Mungkin suatu bidang karir saat ini mengalami booming atau lagi ngetren karena mengalami kemajuan yang pesat. Namun bila hal ini hanya terjadi pada beberapa tahun saja, maka karir ini ke depan dipandang tidak prospektif. Di Indonesia, profesi dokter dipandang lebih prospektif daripada profesi guru. Hal ini bisa ditunjukkan oleh kondisi sosial ekonomi para dokter yang lebih mewah daripada kondisi sosial ekonomi para guru, sehingga para peminat fakultas kedokteran di tanah air jauh lebih besar jumlahnya daripada peminat masuk jurusan atau program studi kependidikan. Untuk pembahasan yang nomor 2, yaitu kriteria prospek karir. Terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menuntut prospek suatu karir, yaitu A. Kriteria tujuan-tujuan karir seseorang. Lazimnya seseorang memiliki tujuan-tujuan karir tertentu, yaitu suatu bidang karir apa yang diinginkan untuk dicapai. Contohnya, seorang siswa SMA menginginkan dapat meraih karir dokter. Dokter sebagai tujuan karir karena ia menilai bahwa profesi dokter dipandang lebih prospektif dibandingkan dengan profesi lainnya. Yang poin B, kriteria aspirasi. Aspirasi karir merupakan harapan atau keinginan siswa untuk meraih suatu karir tertentu. Bidang karir yang sesuai dengan aspirasi siswa adalah bidang karir yang diharapkan atau yang diinginkan oleh siswa. Bidang karir itu untuk ke depan dipandang sebagai suatu bidang karir yang prospektif. Yang poin C, yaitu kriteria kompensasi. Kompensasi diartikan sebagai imbalan yang diperoleh seseorang atas dedikasinya pada suatu bidang karir. Pada umumnya, imbalan ini berupa gaji, tunjangan, jaminan asuransi, dana pensiun,
atau pesangon, serta penghasilan lain yang sah. Suatu bidang karir yang memberikan kompensasi tinggi kepada pekerjanya dipandang lebih prospektif daripada bidang karir lainnya. D. Kriteria sistem promosi. Sistem promosi karir merupakan aturan-aturan yang digunakan untuk menentukan kenaikan jenjang karir seseorang. Suatu bidang karir yang memiliki aturan-aturan yang akuntabel, yaitu jelas dan transparan, akan lebih memicu menciptakan iklim kerja yang kondusif daripada suatu bidang karir yang tidak memiliki sistem promosi yang diinginkan. Dengan alasan itu, maka bidang karir yang memiliki sistem promosi yang akuntabel dipandang lebih prospektif daripada bidang karir yang tidak memiliki sistem promosi yang akuntabel. E. Kriteria keberlanjutan. Aspek lain yang juga penting digunakan sebagai kriteria untuk menentukan prospek suatu bidang karir atau keberlanjutan. Keberlanjutan bersangkut paut dengan kesinambungan kehidupan suatu karir. Bidang karir yang memiliki keberlanjutan dalam jangka panjang dipandang lebih prospektif daripada bidang karir yang aspek keberlanjutannya tidak menentu. Kita lanjut ke pembahasan nomor 3, yaitu cara mengevaluasi karir untuk menemukan bidang karir yang prospektif. Untuk menemukan bidang karir yang dipandang prospektif, Anda harus melakukan evaluasi. Menurut House, evaluation is comparative, is concordant with standard involved value judgment, and is directly oriented to decision making process. Evaluasi adalah kegiatan membandingkan dengan menggunakan kriteria. Di dalamnya mencakup pemberian pendapatan yang secara langsung diorientasikan ke proses pengambilan keputusan. Menurut definisi ini, terdapat 3 unsur evaluasi, yaitu 1. Membandingkan, 2. Menggunakan kriteria, dan 3. Pengambilan keputusan. Jadi, evaluation adalah proses pengambilan keputusan atas hasil perbandingan berdasarkan kriteria yang ditentukan. Untuk memudahkan pemahaman, dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, sehingga diperoleh rumus sebagai berikut. 1. Apakah bidang karir yang akan Anda pilih sesuai dengan tujuan karir Anda? 2. Apakah bidang karir yang akan Anda pilih sesuai dengan aspirasi Anda? 3. Apakah bidang karir yang akan Anda pilih menjanjikan kompensasi yang Anda inginkan? 4. Apakah bidang karir yang akan Anda pilih menerapkan sistem promosi yang Anda harapkan? Dan 5. Apakah bidang karir yang akan Anda pilih memiliki keberlanjutan dalam jangka panjang? Berdasarkan kelima pertanyaan di atas, disusun skala evaluasi karir untuk menentukan suatu bidang karir yang prospektif, sebagaimana tersajikan di bawah ini. Di sini ada tabel yang isinya ada nomor kelima pertanyaan dan skala. Jumlah skalanya ada 4. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah bidang karir yang akan Anda pilih sesuai dengan tujuan-tujuan karir Anda? Dan jika sangat tidak sesuai, isi skala nomor 1. Dan jika tidak sesuai, isi skala nomor 2. Dan jika sesuai, isi skala nomor 3. Dan jika jawaban Anda sangat sesuai, isi skala yang nomor 4. Cara pengisiannya seperti itu dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5. Pendidikan karir. Pendidikan karir dapat didefinisikan sebagai suatu jenis dan jenjang pendidikan yang menyiapkan siswa atau konseling sebagai peserta didik untuk menguasai kompetensi yang terarah pada suatu atau beberapa bidang karir tertentu. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang dimiliki oleh lulusan lembaga pendidikan sebagai hasil dan tujuan pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi 2 secara utuh, yaitu kompetensi akademik dan kompetensi profesional. Kompetensi akademik memfokuskan pada penguasaan pengetahuan bidang studi dan landasan sainsnya, sedangkan kompetensi profesional adalah kemampuan dalam menerapkan kompetensi akademik yang telah dikuasainya ke dalam bidang praktek.
Dengan kata lain, kompetensi profesional difokuskan pada segi keterampilan seseorang dalam menerapkan kompetensi akademiknya. Menurut Zunker, pendidikan karir mencakup sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi di tanah air berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik sebagai anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan tanggung jawab. Tujuan pendidikan karir. Bila dicermati, definisi pendidikan karir sebagaimana diuraikan di atas telah tersurat tujuan pendidikan karir, yaitu untuk menyiapkan peserta didik dalam menguasai kompetensi yang secara utuh mencakup kompetensi akademik dan kompetensi profesional. Secara khusus, tujuan pendidikan karir dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, menyiapkan peserta didik sebagai anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, menyiapkan peserta didik sebagai anggota masyarakat yang memiliki kecakapan, kreatif, dan kemandirian. Yang ketiga, menyiapkan peserta didik sebagai anggota masyarakat yang memiliki dan menguasai kompetensi pada suatu bidang karir tertentu, sehingga mereka mampu meraih karir, mempertahankan dan mengembangkan karirnya untuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, senantiasa menghargai dan menghormati keragaman dan memperoleh kesejahteraan hidup. Kebutuhan pendidikan karir merupakan perwujudan dari hak asasi manusia. Hal ini tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pembukaan alinea keempat yang ditegaskan tujuan nasional yang salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebutuhan pendidikan karir bagi setiap individu pada hakikatnya didorong oleh adanya life instinct of life on, and self-development instinct. Life instinct yaitu naluri hidup, instinct of life on yaitu naluri mempertahankan hidup, dan self-development instinct yaitu naluri mengembangkan diri. Kehidupan adalah kebutuhan mutlak bagi setiap umat manusia yang harus dipertahankan dengan cara mengembangkan diri seperti bakat, minat, kepribadian, keterampilan, nilai-nilai dan sikapnya agar mampu berkarya dalam kehidupan yang berguna bagi dirinya dan orang lain dalam suatu komunitas yaitu masyarakat. Yang keempat, ragam pendidikan karir. Ragam pendidikan karir adalah berbagai jenis pendidikan karir yang tersedia di masyarakat. Pendidikan ini dikelompokkan menjadi dua jenis berdasarkan sistem penyelenggaraannya, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat yang meliputi jenjang pendidikan dasar seperti TK, SD, MI, SDLB, jenjang pendidikan menengah seperti SMP, MTS, SMPLB, jenjang pendidikan menengah tingkat atas seperti SMA, Madrasah Aliyah, SMK, SMALB, dan pendidikan tinggi seperti universitas, politeknik, akademi. Disebut formal karena pada sistem pendidikan ini telah ditentukan kurikulumnya, pembelajarannya, ujiannya, standar kompetensi lulusannya, fasilitasnya, dan pendanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendidikan non-formal adalah suatu pendidikan yang diselenggarakan secara non-formal oleh pemerintah maupun masyarakat yang pada umumnya berbentuk diklat atau pendidikan dan pelatihan untuk melatih peserta dalam menguasai suatu bidang keterampilan tertentu yang berkaitan dengan keterampilan dalam melakukan pekerjaan. Untuk jenjang pendidikannya hampir sama dengan pendidikan formal, tetapi cuma berbeda dalam bentuk atau lembaganya. Misalkan pada pendidikan formal, pendidikan dasarnya ada TK, SD, MI, SDLB. Namun pada pendidikan non-formal, pendidikan dasarnya itu berbentuk kejar paket A.
Begitupun dengan pendidikan menengah atas tingkat pertama, itu bentuk lembaganya berupa kejar paket B. Untuk pendidikan menengah tingkat atas, bentuk atau lembaganya berupa kejar paket C. Dan untuk jenjang umum, bentuk atau lembaganya berbagai kursus dan diklat. Yang kelima, yaitu cara mengakses informasi pendidikan karir. Cara mengakses informasi pendidikan karir didefinisikan sebagai metode yang dijadikan siswa terlibat atau dilibatkan secara aktif dalam mengakses informasi pendidikan karir. Metode ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode online dan tidak online. Metode online adalah teknik dilakukan siswa untuk mengakses informasi pendidikan karir melalui jaringan internet, seperti mengakses melalui mesin pencari seperti Google, Yahoo, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu dengan metode offline atau tidak online. Metode offline adalah teknik yang dilakukan siswa untuk mengakses informasi pendidikan karir melalui sumber-sumber informasi karir yang bukan internet, seperti melalui guru BK, melalui guru mata pelajaran, surat kabar, teman-teman, atau media yang lain. Yang keenam, yaitu cara memahami pendidikan karir. Informasi pendidikan karir yang telah diakses perlu dipahami secara objektif. Menurut Gardner, memahami merupakan bagian dari pikiran menyintesis. Pikiran menyintesis adalah mengambil informasi dari berbagai sumber, memahami dan mengevaluasi informasi itu secara objektif dan menyatukannya dengan cara-cara yang masuk akal bagi yang menyintesis dan bagi orang lain. Kemampuan menyintesis ini menjadi lebih penting lagi bersamaan dengan kian menggunungnya informasi dengan sangat cepat. Memahami pendidikan karir merupakan aktivitas-aktivitas kognisi. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan menelaah atau melakukan kajian pada semua informasi pendidikan karir yang hendak dipahami. Beberapa pertanyaan yang bisa membantu Anda untuk melakukan tugas ini, yaitu yang pertama, apakah Anda sudah membaca secara teliti semua informasi pendidikan karir yang Anda dapatkan? Pertanyaan kedua, apakah Anda sudah bisa menangkap arti dan makna informasi pendidikan karir yang telah Anda baca? Yang ketiga, apakah Anda perlu melakukan diskusi bersama teman Anda untuk meningkatkan wawasan Anda tentang pendidikan karir? Dan pertanyaan yang terakhir, apakah Anda perlu bertanya kepada guru BK Anda di sekolah tentang sesuatu hal yang belum Anda pahami yang berkaitan dengan pendidikan karir? C. Pengambilan keputusan karir. 1. Pengertian pengambilan keputusan karir adalah suatu proses dinamis dan berkelanjutan di mana aspek pemahaman diri, self-knowledge seperti minat karir, abilitas, kepribadian, nilai-nilai dan sikap, dan aspek pemahaman karir seperti ragam karir dan pendidikan karir sebagai aspek penting yang turut berperan. Pengambilan keputusan karir yang baik dilakukan seseorang dengan menguji dan mengenali potensi diri, mengidentifikasi, mengumpulkan dan menggunakan berbagai informasi karir yang relevan, serta memahami dan menggunakan suatu strategi efektif untuk mengubah informasi ke dalam tindakan. Pengambilan keputusan karir merupakan aspek penting dalam pilihan karir dan perkembangan karir. Pilihan karir sebagai suatu peristiwa yang menarik perhatian para akademis dan profesional Ausbildung, USKU, dan Erdogmus sebagai momen atau peristiwa penting dalam kehidupan TOS dan Paris 1999. Perkembangan karir merupakan keseluruhan dari faktor psikologis, sosiologis, pendidikan, fisik, ekonomi, dan faktor-faktor perubahan yang berkombinasi yang memengaruhi hakikat dan signifikasi kerja sepanjang rentang kehidupan yang dialami individu. 2. Tujuan pengambilan keputusan karir adalah suatu proses dinamis dan berkelanjutan untuk membuat pilihan karir dari beberapa alternatif pilihan karir yang ada di masyarakat. Berdasarkan hasil pemahaman diri dan pemahaman karir, tujuan pengambilan keputusan karir bagi siswa atau konseling adalah 1. Untuk menentukan
pilihan karir yang sesuai dengan potensi diri, minat, abilitas, karakteristik pribadi, nilai-nilai dan sikap karir siswa. 2. Sebagai dasar dalam memiliki jurusan atau program studi di jenjang pendidikan tinggi. 3. Mewujudkan pengembangan diri pada aspek akademik, aspek profesional, serta nilai-nilai dan aspek yang mendukung pengembangan karir. 4. Untuk memperoleh kedudukan karir yang dapat mensejahterakan hidupnya kelak. 3. Menggunakan pendekatan TASV dalam pengambilan keputusan karir. TASV sebagai pendekatan proses pengambilan keputusan karir mempunyai 5 komponen yang saling berkaitan, yaitu 1. Komunikasi. Tahap ini dimulai ketika seorang menyadari adanya suatu masalah dan sedang merasakan adanya masalah tersebut. 2. Analisis. Pada tahap ini seorang memahami adanya hubungan timbal balik antara komponen yang terlibat dalam suatu masalah, mengapa masalah terjadi, dan bagaimana cara mencegahnya. Untuk kepentingan ini diperlukan pemahaman diri, minat, kapabilitas, kepribadian, nilai-nilai dan sikap, dan memahami tentang kondisi karir, ragam karir, peluang, kelebihan, dan kelemahan merupakan informasi yang sangat dibutuhkan. 3. Sintesis. Tahap ini meliputi 2 fase, yaitu fase elaborasi dan fase kristalisasi. Pada fase elaborasi, seorang mengidentifikasi beberapa alternatif yang berkembang dan potensial. Sedangkan pada fase kristalisasi, individu melakukan proses untuk membatasi alternatif yang sedang dikaji untuk dibuat suatu daftar pilihan-pilihan. 4. Menilai. Pada tahap ini, seorang melakukan kajian atas alternatif, daftar pilihan pekerjaan, program studi atau pendidikan karir atau job yang dikaitkan dengan sistem nilai dan membuat suatu prioritas alternatif yang dipilih. Untuk melakukan penilaian digunakan kriteria atau tolak ukur tertentu yang dapat diterima oleh sistem nilai masyarakat. 5. Eksekusi. Tahap ini disebut sebagai fase implementasi pilihan yang merupakan tahap akhir dalam siklus pengambilan keputusan karir. Seorang membutuhkan beberapa informasi yang terkait dengan pengembangan suatu rencana atau strategi. Proses pengambilan keputusan memerlukan keterampilan-keterampilan dalam memecahkan masalah, yang di dalamnya terdapat pemahaman atas tugas atau orientasi, tujuan, dan keterampilan-keterampilan tentang pendekatan, memantau dan melakukan pengendalian atas tugas-tugas dan mempelajari strategi-strateginya. Demikian pemaparan dari kami, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.